Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita senantiasa panjatkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Rahmat yang tiada hentinya dan tiada hingganya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan pula pada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya sapa teman-teman terlebih dahulu. Selamat dan semangat pagi semua. Apa kabarnya di hari Sabtu pagi yang kalau di sini itu cerah sekali. Alhamdulillah pada pagi hari ini. Semoga cerahnya pagi ini secerah masa depan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Gimana teman-teman, puasnya sudah pada selesai belum nih? Belum selesai, Mas. Oke, siap. Oke, jadi yang belum selesai tetap dijaga semangat dan kesehatannya juga. Jangan, ini ada yang kurang satu juga ya. Sip. Oke, semoga selalu diberikan kesehatan dan semangat dalam belajar, sehingga nanti saat menyelesaikan UASnya bisa optimal dalam mengerjakan dan belajar juga. Terus mungkin dari sebagian teman-teman juga udah selesai ya. Semoga hasilnya memuaskan dan sesuai dengan apa yang kita usahakan dan upayakan. Amin. Oke, sebelumnya senang sekali saya Iqbal Chandra Maulana pada kesempatan kali ini akan bertindak sebagai moderator membersamai teman-teman semua dalam acara pelatihan video internal 2021 dengan tagline itu ekspresikan dakwah dengan zuhud. Nah, nanti kita akan bersama-sama belajar dengan pembicara kita yaitu Mas Zuhud. Nah, untuk itu saya izin cek dan konfirmasi kembali apakah Mas Zuhud sudah hadir di room Zoom kali ini. Assalamualaikum Mas Zuhud. Waalaikumsalam. Saya Zuhud Sodikin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Zuhud? Alhamdulillah baik. Di sini mendung, Mas. Mendung. Oh, mendung ternyata ya, Mas. Mendung, iya. Sekarang posisi di mana, Mas? Saya posisi ini lagi bertugas di Majalengka kebetulan. Majalengka. Di Jawa Barat ya, Mas? Jawa Barat ya. Oke, siap. Udah sarapan belum nih, Mas? Alhamdulillah sudah tadi. Gimana nih kabar-kabar ini di UNS, teman-teman nih? Alhamdulillah, insya Allah baik, Mas. Luar biasa pokoknya kabarnya. Siap. Oke, siap. Alhamdulillah, karena pembicara kita sudah hadir, selanjutnya akan kami bacakan terlebih dahulu nih kurikulum vitae atau CV dari pembicara kita, agar teman-teman juga lebih paham siapa sih Mas Zuhud Sodikin ini. Untuk teman-teman panitia mungkin bisa membantu share screen terkait CV dari pembicara. Jadi ini CV dari pembicara kita pada pagi hari ini. Nama beliau adalah Zuhud Sodikin. Tempat tanggal lahirnya ada Surabaya, 11 November 1985. Jadi beliau lahir di Kota Pahlawan, dan qadarullah ini lahirnya 1 hari setelah peringatan Hari Pahlawan juga ya, di Surabaya 1 hari setelah 10 November. Kemudian residence atau tempat tinggal beliau ada di Bangkalan, Jawa Timur. Ini pastinya di Pulau Madura ya. Jadi teman-teman kalau mau main ke tempat tinggal beliau nanti bisa nih diajak makan sate Madura gitu ya. Masya Allah. Silakan. Oke, siap. Kemudian Mas Zuhud ini berprofesi sebagai internal audit, sebagai kepala administrasi tepatnya. Kemudian Mas Zuhud ini punya sosial media yaitu Instagram. Teman-teman bisa cek dan menelusuri nih kira-kira apa aja isi dari
Instagram Mas Zuhud ini. Kemarin saya juga sempat stalking dikit di @zuhud.sadikin. Di situ teman-teman bisa nih bisa dapat banyak tips dan trik terkait video editing, text editing, dan foto editing yang itu semuanya diberikan oleh Mas Zuhud di Instagramnya. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk follow dan cek akun Instagramnya Mas Zuhud ini. Nah, yang luar biasanya juga Mas Zuhud ini punya motivasi, yaitu jadikan semua bernilai amal soleh dengan apa yang kita miliki dan kita bisa saat ini. Masya Allah. Jadi pagi hari ini sudah dapat booster dan motivasi nih dari Mas Zuhud. Semoga semangat dan motivasi beliau juga bisa tertular kepada kita semua. Amin. Oke, jadi itu CV dari pembicara kita pada pagi hari ini, Mas Zuhud Sadikin. Sebelumnya, untuk teman-teman saya ingatkan kembali, bagi teman-teman yang belum mengunduh aplikasi Inshoot dan mengunduh bahan-bahan yang akan kita gunakan nantinya, bisa di-download dan diunduh terlebih dahulu. Tadi sudah di-send oleh teman-teman panitia di kolom chat, masih ada waktu untuk diunduh sambil nanti kita jalan saat materi. Dan selanjutnya mungkin kita langsung saja menginjak ke acara inti, yaitu pemaparan dan penguraian materi oleh pembicara kita, Mas Zuhud Sadikin. Untuk itu, kepada Mas Zuhud Sadikin, kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek suara cukup jelas, Mas ya? Cukup jelas, insya Allah, Mas. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih untuk teman-teman Universitas 11 Maret, khususnya untuk Organisasi Kemanusiaan dan Kerohanian Islam, Unit Ilmu Al-Qur'an. Saya perkenalkan lagi mungkin. Nama saya Zuhud Sadikin. Seperti diperkenalkan tadi, tema kali ini dalam materi ekspresikan dakwah dengan InShot, seperti dijelaskan oleh panitia tadi, beberapa sudah dijelaskan bahwa kenapa harus pakai HP, kenapa harus berdakwah, semua udah dijelasin, termasuk kita sebagai muslim tentunya ingin menjadi bagian dari mengekspresikan dakwah tentunya untuk mendapatkan pahala dan beramal soleh. Untuk itu, karena waktu kita tidak banyak, kita diberi waktu hanya 1 jam untuk memaparkan materi. Untuk selanjutnya mungkin saya akan izin share screen, sekaligus cek sound apakah masih bisa terdengar dengan cukup baik, Mas. Ini. Masih, Mas. Masih. Nah, ini nanti waktu saya menjelaskan materi, nanti mungkin kamera saya akan matikan mungkin biar lebih fokus gitu, Mas ya. Oke, saya mulai ya. Bismillah. Mohon izin untuk bisa share, Mas. Panitia. Ya. Oh, alhamdulillah. Ya, untuk materi kita buka dulu InShot-nya. Mungkin teman-teman tidak perlu dijelasin ya untuk buka InShot-nya. Ini adalah tampilan awal dari InShot. Saya kasih contoh dulu ya sebentar, sekaligus cek sound-nya apakah sound video dari InShot ini masih terdengar atau tidak. Dakwah yang melekat pada setiap muslim hukumnya wajib sesuai dengan kadar kemampuan dan ilmunya. Ya, mohon izin. Apakah terdengar? Terdengar, Mas. Terdengar. Oke. Saya mulai, Mas ya. Ini saya mulai dari awal dulu, saya tutup dari awal. Nah, ini adalah tampilan InShot untuk teman-teman ya yang mungkin udah tahu, mungkin sebagian atau semuanya pernah pakai aplikasi ini.
mungkin sudah nggak asing mungkin ya, sebagian teman-teman nggak asing tentang InShot ini. Nah, dalam penjelasan materi ini dengan keterbatasan waktu yang ada, mungkin saya akan bagi dua ya. Sebenarnya ada 5 poin yang ingin saya sampaikan, yaitu tool InShot, materi background, materi transisi, efek video, serta tips-tips nanti ada di dalamnya. Tapi ini dari 5 ini saya akan jadikan dua poin. Mungkin tools InShot akan saya gabungkan nanti dengan materi background, dan lebih dalam lagi tentang toolsnya akan saya sampaikan juga di materi transisi dan efek video. Jadi nanti sambil jalan, sambil saya jelaskan tools-toolsnya. Sisanya nanti mungkin teman-teman bisa catat dulu, mungkin ada yang terlewat atau saya mungkin terlalu cepat atau mungkin kurang dipahami, teman-teman bisa catat dulu, nanti ada sesi tanya jawab yang insya Allah nanti saya maksimalkan untuk bisa dijawab, insya Allah kalau saya bisa jawab. Oke, ini saya mulai ya teman-teman dari pengenalan tool, sekaligus kita langsung akan praktek. Pertama, karena kita memang temanya ini bikin video dakwah, maka kita langsung masuk ke tools video. Nah, di sini ada video-video yang udah kita buat, draftnya, dan ada tombol plus di sini untuk memulai membuat baru, dan kita akan coba mulai baru ya teman-teman. Kita klik tanda plus. Nah, di sini banyak. Untuk di sini ada pemilihan background, baik berupa foto ataupun video. Untuk teman-teman di sini kan kita konsepnya mau bikin video, maka kita ambil background video. Sebenarnya background foto sih bisa sebagai background foto, tapi karena materi ini memang menjelaskan tentang bagaimana membuat ilustrasi video, maka di materi ini saya memakai video sebagai backgroundnya. Nah, di sini kita pilih video mana yang mau kita pakai. Misalkan ini, di sini teman-teman ada 7 video yang saya pakai sebagai ilustrasi. Maka kita pilih 7-7-nya langsung atau kita pilih satu-satu boleh. Tapi di sini tips saya sih, kalau mau memang kita sudah punya konsep, sudah punya beberapa video, ya kita langsung pilih aja. Gitu ya teman-teman. Mungkin tips-tipsnya ini nanti bisa saya langsung sampaikan di sini atau nanti di akhir acara jika ada waktu saya akan rangkum gitu teman-teman ya. Ini saya akan masukkan 7 video ilustrasi. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini teman-teman. Nah, tipsnya, kalau teman-teman mau ambil video sebagai background atau foto sebagai background atau foto sebagai ornamen-ornamen sebagai pelengkap video, teman-teman sebaiknya pilih yang berkualitas bagus, berkualitas HD. Jadi seumpama kita contohkan ke video yang pertama ini kan tidak full seperti yang kita inginkan. Nah, di kolom kiri ini, maaf teman-teman saya terlewat, ini untuk rasionya teman-teman bisa pilih mana yang sesuai. Misalkan di video kali ini saya pilih dengan ukuran 4:5, ini 4:5 berarti potret yang di Instagram. Teman-teman juga bisa pilih yang square, juga bisa pilih yang lain-lain. Misalkan 16:9, 9:16. Nah, di tutor kali ini saya pakai yang 4:5. Nah, videonya kan bentuknya horizontal gini. Kalau kita ingin penuhkan, kita tinggal geser yang di tools ini, teman-teman. Nah, kalau kualitas videonya itu HD, dia nggak begitu bermasalah. Misalkan dibesarkan gini, kualitasnya masih bagus. Nah, tips yang selanjutnya, teman-teman bisa pakai tools yang sebelah kiri ini, tanda centang 2 ini, berarti ini maksudnya untuk semua video ini akan berformat seperti ini, maksudnya full, seperti yang dipakai di video pertama. Kita coba klik ya. Kita klik lagi di sebelah sini, teman-teman. Nah, di sini kita lihat di video kedua, dia juga full nantinya. Nah, dia juga full di video ketiga, keempat, sampai ke-7 dia akan full. Karena kita sudah
menyeting dari awal dengan format yang sama, ukurannya dengan format yang sama, full di screen. Sesuai dengan ukuran yang teman-teman pilih ya tadi. Kebetulan saya pilih 4:5. Oke, saya lanjut. Di sini teman-teman, karena kita bikin video dakwah, kita mau menonjolkan sesuatu yang point of view-nya itu ingin terlihat. Di sini saya yang ingin terlihat adalah teks nantinya. Teks yang saya pakai adalah teks warna terang, warna putih nantinya seperti yang saya contohkan itu. Maka background-nya ini harus kita agak gelapkan sedikit, kita atur filternya. Dan supaya teksnya terlihat. Begitu ya teman-teman. Mohon izin untuk panitia, apakah saya masih terdengar dengan baik? Masih, Mas Zuhur. Ya, alhamdulillah. Nah, langkah selanjutnya untuk memberi efek kepada video background ini, teman-teman bisa pilih tools filter. Nah, di sini kita atur teman-teman. Kita atur misalnya untuk kecerahannya karena kita pakai konsep yang agak gelap minimalis, maka teman-teman bisa agak geser tingkat kegelapannya misalkan sampai 40 misalkan. Atau terserah teman-teman sesuai selera ya nantinya. Terus kita bikin kontrasnya agak kecil mungkin 10 atau 15 boleh. Nah, dan yang lain-lainnya teman-teman ini bisa diatur-atur sesuai nanti sampai kita pilih sesuai dengan keinginan, sampai dengan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Saya coba tambahkan agak gelap sedikit tapi agak dingin gitu ya. Nah, mungkin saya tambahkan sampai sini. Nah, tips yang tadi kita tetap pakai teman-teman. Yang untuk yang centang 2 ini masih berlaku di sini. Jadi teman-teman nggak usah setting lagi untuk 7 video itu tadi. Nanti kita bisa set satu persatu bisa. Tapi saya pakai yang centang 2 ini, nanti kita set satu persatu di masing-masing videonya boleh. Ini saya coba. Nah, gitu teman-teman. Jadi ini agak mempercepat pekerjaan kita. Nah, di sini sudah agak gelap semua, teman-teman. Sudah agak gelap semua. Jadi nanti harapannya apa yang mau kita tonjolkan itu benar-benar sampai ke pendengar atau yang melihat tulisannya misalkan atau logonya kelihatan. Oke, teman-teman. Di sini sudah sampai di filternya. Sekarang kita coba tools yang lain, misalnya karena kita ini nggak butuh sepanjang ini videonya, kita coba menggunakan tools yang split teman-teman. Di sini saya mau nyoba nyontohkan tools split ini untuk memotong video. Mungkin teman-teman udah banyak pakai ya. Saya coba di 1 detik ya. Kita coba split. Nah, ini artinya kita sudah punya 2
Oh ya, Afwan, sebelumnya sepertinya ini Mas Zuhud ada kendala jaringan ya. Sebentar ya teman-teman, kami dari panitia akan cross check terlebih dahulu. Halo, cek. Oke, sudah Cek. terdengar Mas Zuhud. Iya, saya nggak tahu kalau ini putus. Ini putus sampai di mana ya tadi ya? Maaf. Cek. Tadi sampai yang split apa enggak? Kalau tidak Oh, split ya. salah Mas. Nggih. Ya. Oke, saya coba share lagi ya. Coba saya mohon izin untuk share. Cek, apa suara saya cukup terdengar jelas? Cek. Terdengar jelas Mas Zuhud. Oke, saya ulangi masukkan audionya ya. Tadi kan kalau biasanya kita pakai audio itu yang ini, yang tools musik kita masukkan tracks-nya. Nah, di kali ini karena saya pakai Spectrum, saya menggunakan tools PIP ini. Jadi teman-teman bisa klik. Ini saya hapus dulu ya. Nah, di sini kita tambah. Nah, kita pilih spektrumnya. Spektrum yang sudah saya kirim. Nah, kita centang dulu ya, kita coba dulu. Apakah terdengar? Apakah terdengar suaranya? Maaf. Allah yang melekat pada setiap muslim hukumnya wajib sesuai dengan kadar kemampuan dan ilmu. Terdengar? Oke, saya lanjut ya teman-teman. Nah, setelah PIP ini masuk ya, lalu kita pilih PIP-nya yang warna hijau ini, lalu kita pilih chroma. Nah, di chroma ini kita pilih warna hijaunya ini yang mau kita hilangkan, jadi kita geser gini. Lalu kita pilih kekuatannya itu sekitar 60. Kita coba 60. Nah, terserah ya nanti teman-teman sesuai keinginan ya, bayangan dan lain-lain nanti bisa dicek. Nah, di sini kita sudah punya spektrum. Nah, Allah yang melekat pada setiap muslim hukumnya wajib sesuai dengan kadar kemampuan dan ilmunya. terdengar ya teman-teman ya? Ya, terdengar Mas Zuhud. Ya. Oke, ini saya lanjut. Kedua, untuk materi selanjutnya ini kita mensinkronkan antara suara dan ilustrasi background-nya. Ya, mungkin saya agak cepat ya teman-teman karena tadi sempat keputus. Ini saya agak cepat. Nah, saya kasih tip lagi. Ini misalkan teman-teman ingin memindah dari video yang di depan, ingin pindah ke belakang, teman-teman tinggal klik yang lama di video ini, misalnya kayak gini, ditekan yang lama atau di tab yang lama,
Lalu kita pindahkan, misalkan ini video yang pertama ingin kita pindahkan ke paling belakang misalnya. Kita pindahkan seperti ini teman-teman. Jika udah, kita klik di mana aja, udah yang video yang pertama tadi udah pindah ke paling belakang. Nah, sekarang kita lanjut ke sinkronisasi antara audio spektrumnya dengan Mohon maaf Mas Zuhud, ini sepertinya on mic tapi suaranya belum terdengar. Oke teman-teman, sebenarnya maaf juga ya karena ini Mas Zuhud sepertinya masih ada kendala sinyal. Jadi ini beliau tidak sengaja live dari Zoom. Sebentar kita tunggu teman-teman lagi ya. Maaf, sebelumnya kita tunggu lagi ya untuk Mas Zuhud agar segera bergabung. Nanti teman-teman tetap bisa stay di sini, jangan keluar dulu. Sebentar ya, kita akan menghubungi beliau lagi. Oke, sembari menunggu Mas Zuhud, saya ingatkan lagi untuk teman-teman yang belum mengunduh aplikasi InShot dan bahan-bahan untuk kita latihan bersama, teman-teman bisa mendownload terlebih dahulu sesuai di link atau tautan yang dikirimkan oleh panitia, supaya nanti kita bisa sama-sama belajar sekaligus praktek bersama agar ilmu yang disampaikan oleh pembicara kita, Mas Zuhud, bisa langsung diterapkan. Jangan lupa juga untuk presensi juga bagi teman-teman yang belum melakukan presensi. Linknya juga sudah dikirimkan oleh teman-teman panitia di kolom chat. Iya, betul banget Mas Iqbal. Jangan lupa teman-teman untuk absen ya. Dan yang belum mendownload aplikasi maupun bahannya begitu ya, bisa di-download lebih dahulu sambil kita menunggu Mas Zuhud ya untuk join kembali ke Zoom ini begitu. Oke Mas Iqbal, mungkin sebelum kita atau namanya kita menunggu beliau ya, Mas Zuhud, kita bincang-bincang dulu gimana nih? Oke, siap. Boleh Mas Hamid. Oh ya, tapi sebelumnya Mas Iqbal sendiri sudah apa namanya bisa untuk editing video apa belum sih? Waduh, kalau saya untuk video kayaknya masih
ya pemula banget gitu Mas. Makanya kesempatan kali ini alhamdulillah nih insya Allah bermanfaat banget buat ya sedikit-sedikit ngelatih skill di editing video. Oke. Tapi kalau desain-desain itu bisa ya? Aduh, masih belajar juga, masih kalah sama Mas Hamid nih. Aduh, saya masih banyak belajar juga kok. Oke, gitu ya. Berarti masih sama-sama belajar ya? Oh ya, ini Mas Zuhud, kita admit. Ya. Oke, ini Mas Zuhud lagi proses joining teman-teman, sebentar ya. Cek. Cek. Oke, terdengar Cek. Mas Zuhud. Ya, ini lanjut ya. Oke, monggo dilanjut mawon Ini Mas sampai di Zuhud. mana ya kira-kira Mas tadi? Tadi sampai yang split video, terus di edit videonya sama mau menyesuaikan suaranya Mas. Suaranya, oke. Oke, teman-teman kita lanjut ya. Anda lalu dia amalkan, dia jaga itu. Setiap dia menjaga amalannya, Anda mendapatkan Nah, kita sesuaikan sampai sesuai ya teman-teman, sesuai dengan background audionya. Setiap dia menjaga amalannya, Anda mendapatkan Nah, di sini kita potong agak ke belakang. Setiap dia menjaga amalannya, Anda dapatkan pahala. Agak ke belakang. Nah, ini yang biru ini adalah audionya teman-teman. Jadi kita jangan sampai kelewat situ. Setiap dia menjaga amalannya, Anda mendapatkan pahala. Nah, yang di sini kita bisa potong lagi. Ini ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini kita anggap saja udah pas ya. Nanti di akhir kita bisa sesuaikan lagi teman-teman. Kita coba ya. Dakwah yang melekat pada setiap muslim hukumnya wajib sesuai dengan kadar kemampuan dan ilmunya. Oke. Untuk selanjutnya kita mungkin bisa masukkan teks ya teman-teman. Ini saya agak cepat. Kita masuk ke PIP lagi boleh. Untuk setting audio spektrumnya ya teman-teman. Di sini. Nah, di sini kita bikin agak miring teman-teman. Biar terlihat menarik. Jadi kita taruh di bawah, sesuaikan. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, selanjutnya kita bisa bikin teks. Efek teks yang seperti di contoh. Kita coba ya, kita tulis. Kita pilih tools text. Kita tulis di sini. Misalnya dakwah ya. Wajib ya. Wajib. Oke. Wajib. Kita bisa edit teman-teman nanti. Kita ubah ukurannya. Kita pakai ukuran mungkin 40. Nah, ini untuk tipsnya teman-teman, untuk meskipun tulisan ini harus menonjol tapi jangan terlalu besar. Kita harus punya white space di layar ini supaya nggak terlalu menutupi. Jadi enak dilihatnya tuh, jadinya enak. Jadi teman-teman bisa kira-kira ya nanti berapa ukurannya. Nah, untuk fontnya juga kita pakai yang biasa. Tipsnya untuk font ya kita pakai 2 atau 3 jenis font saja, nggak usah terlalu banyak teman-teman. Jadi biar nggak mengganggu ilustrasinya, biar terlihat nyaman dan sampai, pesannya bisa sampai gitu ya teman-teman. Nah, di sini kita sesuaikan untuk teksnya. Kita miringkan juga ya teman-teman.
Kita bisa miringkan, ini digeser. Nah, gini. Bagian ujungnya ini kita geser sampai bentuknya kayak begini. Nah, setelah itu kita bisa kasih efek-efek lain, teman-teman. Misalnya, bentar ya, teman-teman. Nah, kita kasih bingkai. Kita edit, teman-teman. Lalu kita kasih efek ini ya, teman-teman. Kita kasih bingkai hitam. Nah, kita sesuaikan ukurannya. Maaf. Ini warna putih. Untuk ini kita kasih bingkai ya, teman-teman. Nah, ini bingkainya juga jangan terlalu sampai menonjol sekali. Kita bisa ukur ya. Kita kecilkan aja. Nah, ini fungsinya bingkai ini biar tulisan ini terlihat di depan gitu, teman-teman. Ya, kita coba kasih bayangan. Di sini kita Y-nya ini kita agak geser ya ke sini. Nah, ini nanti seakan-akan tulisan wajib ini menumpuk di atas. Nanti di bawah kita tulisan wajib dakwah kan. Nanti kita tulis satu persatu wajib dulu, baru dakwah dengan settingan yang lainnya, teman-teman. Ini kita kasih agak banyak bayangannya supaya terkesan numpuk nanti di teks dakwahnya. Gitu ya, teman-teman. Oke, setelah selesai kita centang. Kalau dirasa cukup kita centang. Nah, klik. Nah, kita bisa klik di sini biar tulisan ini terus terbawa sampai ke akhir video atau akhir klip. Teman-teman nanti coba-coba ya, yang ini gimana, yang klip ini gimana. Ini saya pilih yang akhir video. Jadi dia muncul terus nih, sampai akhir video. Nanti kita bisa setting lagi. Nah, di sini kita pilih salin, teman-teman. Biar kita nggak usah banyak setting di tulisan dakwahnya. Nah, gitu. Terus kita edit. Kita ganti tulisannya menjadi dakwah. Oke. Minta feedback-nya apakah masih tersambung? Cek. Jadi masih, Mas. Oke, saya lanjut. Nah, kalau udah dibuat kayak gini, dakwahnya ini kita settingannya setting berbeda, kita edit. Kalau yang wajib tadi adalah settingannya untuk bayangannya, itu adalah Y. Nah, ini kita nolkan, terus Y-nya ini kita geser agak ke kanan dikit. Nah, begini. Jadi kita kasih bayangan berbeda antara dakwah dan wajib tadi. Kalau yang wajib tadi Y-nya, sekarang X-nya. Nah, oke. Nah, sekarang kita coba geser sedikit. Kita sesuaikan dengan spektrumnya ya, teman-teman. Kita sesuaikan dengan spektrumnya. Ini ya, teman-teman. Nah, kalau kita geser-geser gini, ini sampai ada muncul putih-putih ini di tengah nih. Itu berarti kita sudah pas tengah. Nah, ini teman-teman. Nah, ini udah pas tengah. Wajibnya juga kita set. Kita klik di teks wajib, lalu kita geser-geser. Nah, untuk memberikan efek tumpuk, jadi wajibnya ini agak kita turunkan ke bawah gini. Nah, efeknya udah jalan. Tinggal kita sesuaikan PIP-nya, kita kembali ke spektrumnya tadi ya teman-teman. PIP-nya ini kita agak besarin, menyesuaikan dengan teksnya. Kita besarin. Nah, kita taruh sini teman-teman. Nah, kita coba ya. Nah, seperti ini teman-teman. Dakwah yang melekat pada setiap muslim hukumnya wajib sesuai dengan kadar kemampuan dan ilmunya. Mubalik menyampaikan pesan kehidupan, dai mengajak kepada kebaikan, dan alim memberikan fatwa untuk mendekatkan diri kepada. Masih terdengar, teman-teman? Masih, Mas. Masih, Mas. Alhamdulillah. Oke. Nah, untuk selanjutnya
kita akan masukkan logo, teman-teman. Jika teman-teman punya logo, kita masukkan logonya. Kita tambahkan gambar di sini. Kita tambahkan stiker di sini. Terus teman-teman bisa tambahkan yang di gambar ini. Nah, bisa pilih tanda plus, atau kalau sudah pernah masukkan mesti ada di sini. Jadi kita coba ya, kita coba masukkan dari galeri ya, teman-teman. Ini kalau contohnya kayak gini. Bentar ya, teman-teman. Itu contoh aja, teman-teman. Jadi teman-teman bisa pilih yang stiker, terus nanti pilih gambar yang ada di galeri handphone teman-teman sekalian. Nah, ini bisa saya masukkan, ini bisa kita pakai nantinya di awal video ya, teman-teman. Nah, untuk menggeser, untuk menentukan tulisan dakwahnya ini biar nggak muncul di awal, tapi munculnya di akhir, teman-teman bisa geser ya. Sama seperti video yang tadi, kita bisa geser dikit, teman-teman. Misalkan di sini. Nah, di sini kita coba akhirkan sampai ini. Ini sama settingannya, teman-teman. Nah, untuk mengedit, ini teman-teman pilih edit. Tadi kan stiker. Setelah stiker dimasukkan, terus kita pilih edit. Nah, di sini pilih masukannya itu gimana? Apakah mau seperti ini atau gimana? Nanti teman-teman tinggal pilih. Nah, ini kebetulan saya pilih yang masukannya itu begini, teman-teman ya. Nah, kalau pas keluarnya seperti ini, teman-teman. Nah, gitu ya. Jadi kita coba ini, terus kita pilih timernya di sini sekitar 2 aja. Nah, teman-teman. Untuk masukannya, kita nonkan aja, karena ini sebagai header ya. Nah, kita lalu paskan tengah. Ini kalau sudah muncul tanda putih-putih berarti udah pas tengah. Nah, gini teman-teman. Nah, kita coba. Nah, saat dia keluar, lalu kita potong di sini, teman-teman. Kita masuk stiker lagi. Kita potong bagian saat tulisan dakwahnya muncul, kita potong, teman-teman. Di sini kita split seperti yang tadi. Nah, untuk yang ini potongannya kita kecilin. Sesuaikan, jangan terlalu besar. Kita taruh di sebelah atas sebagai logo ya, teman-teman. Oke. Kita centang. Kita coba masukkan, kita edit yang gambar logo ini supaya muncul, supaya ada transisi munculnya. Nah, teman-teman, tipsnya kalau kita menggunakan transisi jangan pakai yang terlalu misalkan seperti ini. Nah, saya kira untuk dakwah saya kira nggak cocok. Jadi teman-teman bisa pilih yang minimalis aja. Misalkan ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Untuk dakwah juga kita bisa pilih teksnya, lalu kita edit. Kita pilih yang ini untuk masukan dan keluarnya, teman-teman. Kita bisa pilih yang ini. Terus kita atur timernya menjadi 2. Atau terserah nanti teman-teman sesuai keinginan ya. Nggak wajib juga kita pilih, lalu kita edit. Kita pilih yang ini untuk transisinya. Kita pilih transisi yang fit. Ini transisi fit. Jadi nggak terlalu menonjol transisinya. Nah, jadi kelihatannya itu elegan gitu. Kita coba ya, teman-teman. Nah, ini di tampilan awalnya. Nah, gitu teman-teman kira-kira. Atau kita bisa geser sedikit untuk tulisan dakwahnya. Kita geser sedikit. Nah, itu teman-teman.
Ya, saya lanjut ya teman-teman. Ini waktu udah menipis. Oke, kita lanjut ke misalkan teman-teman nggak punya logo, ingin memberikan watermark ke video yang kita bikin. Saya mau izin, ini masih terdengar, alhamdulillah. Masih, Mas. Alhamdulillah. Oke, kita akan bikin watermark menggunakan teks ya teman-teman. Caranya sama. Tadi kita masuk ke teks. Kita pilih teks, tambah teks. Nah, kita misalkan di sini kita bisa tulis ya di sini. IQNS. Misalkan tulisannya kayak gini ya teman-teman. Bikin gitu ya. Ini contoh aja ya. Nanti teman-teman bisa bikin watermark sendiri. Nah, karena ini terpengaruh dari settingan yang tadi, kita ubah settingan yang ini. Kita hilangkan transisinya, kita ubah menjadi reguler. Terus bayangannya kita hapus. Kita hilangkan ya teman-teman. Kita bikin yang simple. Lalu kita kecilkan. Nah, teman-teman kalau ngecilkan bisa pakai ini aja biar nggak berubah-ubah bentuknya ya. Biar tetap simetris, kita pilih nomor 3 mungkin ya. Jangan terlalu besar teman-teman ya. Ini tipsnya untuk watermark jangan terlalu besar sehingga mengganggu point of view-nya dari videonya. Lalu kita bisa edit, kita bisa pilih efek. Yang ini kita kasih label ya teman-teman. Ya, kalau ini saya kasih teksnya, saya pilih warna hitam di sini supaya nggak begitu mencolok. Lalu untuk labelnya kita pilih putih. Lalu kita pilih jenis labelnya di sini teman-teman. Kita pilih sampai akhir video. Oke, kita pilih dan kita posisikan ini di bawah. Sini ya teman-teman. Nah, antara logo ini sama ini lurus teman-teman. Jadi jaraknya di bawah di atas usahakan lurus ya teman-teman. Sama. Jadi enggak mengganggu. Jadi tampilan videonya itu tetap menarik. Kita coba ya teman-teman. Dakwah yang melekat pada setiap muslim hukumnya wajib sesuai dengan kadar kemampuan dan ilmunya. Mubalik menyampaikan pesan kehidupan, dai mengajak kepada kebaikan. Oke. Dan alim Kita lanjut teman-teman ke mungkin yang terakhir ya mungkin teman-teman. Nanti kita bisa tambahkan di tanya jawab atau jika ada waktu nanti teman-teman saya bisa tambahkan untuk trik-trik yang lain untuk final dari pembuatan video ini. Misalkan kita mau mengecilkan, memotong video dan lain sebagainya, kita bisa ulangi lagi sampai video ini benar-benar sesuai dengan keinginan kita. Oke, kita masuk ke subtitle dulu ya teman-teman. Cara bikin subtitle ini karena subtitle ini agak sulit karena ini prosesnya kan panjang. Subtitle itu kan posisinya dia harus ditulis yang banyak, terus harus sesuai dengan audionya, terus kita harus punya template dari subtitlenya ini pingin efeknya seperti apa. Jadi kita bikin, ini tipsnya teman-teman. Mungkin nanti teman-teman kalau bikin subtitle ini bisa dipakai dan ini bisa jadi cepat. Gitu. Kita masuk ke teks dulu. Terus kita pilih, misalkan kita subtitlenya ya dakwah yang melekat gitu ya. Misalkan gini ya teman-teman. Nah di sini kita setting dulu teman-teman. Kita setting dulu sampai sesuai dengan keinginan kita gitu. Kita hapus ini, kita pilih ukuran. Nah, ukuran kita sesuaikan 4 aja ya teman-teman. 4 atau 5. Jangan terlalu besar juga, jangan terlalu kecil. Yang penting teks ini bisa kebaca, pesan baiknya bisa sampai. Misalkan gini ya teman-teman. Lalu kita bisa
bikin transisinya sesuai dengan keinginan teman-teman. Bisa ini, bisa begini, terserah. Kita coba yang ini aja ya teman-teman. Ini yang sederhana aja. Ininya juga kita cukupkan di 6 atau berapa ya, terserah teman-teman. Tadi di 2 sih sebenarnya, teman-teman. Nah, anggap saja ini format yang sudah kita tentukan ya teman-teman. Nah, ini maaf. Edit, kita pilih. Empat aja. 4 atau 5, oke 5 aja. Nah, di sini. Nah, tipsnya kita pilih dulu dia sampai akhir aja. Nah, jadi tulisannya akan muncul terus. Nah, untuk subtitle teman-teman bisa tulis dulu, bisa tulis di catatan atau di WA atau di mana ya. Nanti teman-teman jadi enak, jadi tinggal copy paste aja. Saya contohkan nih, saya tulis di WA, kebetulan. Saya tulis di WA. Bentar ya teman-teman. Saya buka ya. Nah, saya tulis di WA seperti ini. Nah, teman-teman bisa copy nih nanti. Saya coba contohkan satu ya. Nah, di sini teman-teman. Saya coba ini tulis di WA. Atau teman-teman pakai catatan atau apa. Lalu teman-teman bisa pilih nih. Misalkan sini ya teman-teman. Nah, ini. Lalu kita bisa copy di sini teman-teman. Nah, di sini kita edit. Di dakwah ini kita edit. Edit. Nah, di sini kita paste. Nah, di sini kita bisa Nah, di sini kita bisa enter. Nah, setelah itu kita centang, lalu kita sesuaikan tempatnya. Posisinya kita sesuaikan. Edit, kita mungkin kecilin dulu. Nah, ini ya teman-teman. Nah, gini paskan tengah, pas di tengah. Nah, saat kita play, kita sesuaikan ya teman-teman dulu untuk posisi dari subtitlenya sesuai dengan audionya. Kita sesuaikan. Kalau kurang ke kiri ya kita geser ke kiri. Nah, sini ya teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman. Nah, ini kita geser ke kiri gini. Nah, kalau kita udah sesuaikan, kita coba. Oh, kurang. Yang melekat pada setiap muslim hukumnya wajib sesuai dengan teman-teman. Ini untuk pengaturannya mungkin kita terlalu cepat munculnya. Nah, ini kita sesuaikan 2. Kita coba lagi. Dakwah yang melekat pada setiap muslim hukumnya wajib sesuai dengan. Jadi kurang ke kiri ya teman-teman. Sini ya. Dakwah yang melekat pada setiap muslim hukumnya wajib sesuai. Oke. Untuk teks selanjutnya kita bisa copy lagi ya teman-teman. Di sini kita copy lagi. Untuk teks yang kedua kita copy lagi. Teks yang kedua kita copy lagi.
Kita coba play ya dulu. sesuai dengan kemampuan dan ilmunya. Nah, di sini kita pause dulu. Lalu kita pilih teksnya, teman-teman. Kita pilih teksnya, lalu kita split. Nah, ini kan sudah jadi 2 teks. Setelah itu kita edit. Nah, ini nanti kita hapus dulu yang teks yang tadi, kita hapus. Pilih semua, terus kita hapus. Lalu yang tadi kita paste di sini. Yang tadi kita paste di sini. Oke. Nah, lalu kita posisikan teksnya ini supaya jadi 2 atau 3 baris. Nah, itu ya teman-teman. Nah, kita coba lagi ya teman-teman. Dakwah yang melekat pada setiap muslim hukumnya wajib sesuai dengan kadar kemampuan dan ilmunya. Mubalik menyampaikan pesan kehidupan, dai mengajak kepada kebaikan, Ya. dan alim memberikan. Saya minta feedbacknya apa masih terdengar? Masih. Oke. Ini apakah masih cukup saya ngasih materi atau kita cukupkan karena teks-teks selanjutnya itu prosesnya sama atau gimana ini pada panitia, mohon ininya. Cek. Untuk di random sendiri estimasinya sampai jam 9.35 Mas. 35 ya. Oke. Nggih. Oke, teman. Oke, saya ini ya kasih tips lagi ya teman-teman, ini untuk final karena ini sebenarnya video kan sudah jadi karena proses ke belakangnya sudah sama. Ini poin pentingnya adalah di transisi ya teman-teman. Kalau kita lihat transisi di background videonya, kita lihat, nah dia nggak ada transisi ini, transisi yang putih-putih yang sebelah sini teman-teman, yang ini. Nah kita bisa atur nih di sini supaya dia lebih halus saat pindah dari video 1 ke video 2. Nah ini untuk tips transisinya, kita bisa klik di sini. Nah kita bisa pilih. Nah kita bisa pilih nih macam-macam dari. Nah, kita pilih yang fit teman-teman. Untuk video ini kita pilih fit. Ini kita cukupkan 2 atau terserah nanti selera teman-teman ya. Lalu kita tetap pilih yang ini teman-teman supaya kita terapkan ke semua video. Jadi kita nggak perlu setting satu-satu lagi. Kita coba ya. Nah, jadi di transisi itu sebenarnya kita bebas sih pilih transisi yang mana tergantung konsep yang kita bangun. Kalau konsepnya seperti minimalis yang saya bikin, ini saya sarankan sih ya pakai yang fit yang tadi atau yang mungkin geser ke kiri, geser ke kanan. Kita jangan terlalu pakai yang transisi yang aneh-aneh lah. Maksudnya biar pesannya itu tidak tertutupi oleh efek-efek yang aneh-aneh tadi. Jadi pesannya itu kita ngelihatnya nyaman dan pesannya itu sampai dengan baik gitu. Itu ya teman-teman. Terus yang untuk final selanjutnya teman-teman mungkin bisa cek di ini ya, misalkan di video yang kedua teman-teman pengen, ini kan orangnya kakinya nggak kelihatan ya. Ini teman-teman bisa ubah. Bisa membesarkan video atau mengecilkan video, teman-teman pilih tools latar belakang. Di latar belakang, teman-teman bisa geser gini, geser di tab gitu ya. Geser sampai sesuai dengan keinginan teman-teman. Misalkan seperti ini.
biar full kelihatannya. Nah, untuk settingan per satu video ya, teman-teman jangan pilih yang sebelah ini, kita pilih yang centang sebelah sini. Nah, jadi gambarnya bisa kelihatan lebih menarik gitu. Jadi nggak kepotong. Nah, seperti ini teman-teman. Mubalik menyampaikan pesan kehidupan, dai mengajak kepada kebaikan. Tips selanjutnya, teman-teman misalkan ini ya di video yang keempat kalau nggak salah. Nah, ini kan tangannya kan sebelah kiri. Dia menunjuk sebelah kiri. Nah, ada baiknya kita ubah video ini sehingga seolah-olah dia menunjuknya itu pakai tangan kanan. Teman-teman bisa pilih ke tools, terus pilih yang ini teman-teman, balik. Teman-teman pilih yang balik. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi dia udah awalnya kiri jadi ke sebelah kanan. Begitu ya teman-teman. Jadi kita coba. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, jika teman-teman sudah merasa ini kurang panjang, kurang pendek, nah teman-teman finalnya di proses ini teman-teman. Jadi audionya sudah masuk, teksnya sudah masuk, semua sudah masuk, teman-teman sudah bisa mulai finalisasi ya. Untuk mulai dari background, logo sampai teksnya bisa difinalisasi di proses akhir ini. Nah, untuk teks subtitle yang kita punya, nah ini prosesnya adalah sama sampai ke belakang ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman butuh teksnya boleh nanti di WA ke panitia, ke saya juga boleh, atau di DM juga boleh. Nah, gitu. Kita coba sekali lagi ya teman-teman. Dakwah yang melekat pada setiap muslim hukumnya wajib sesuai dengan kadar kemampuan dan ilmunya. Mubalik menyampaikan pesan kehidupan. Kalau teman-teman sudah mengedit seperti ini sudah bisa dijadikan template teman-teman. Jadi teman-teman bisa menyimpannya dulu dalam bentuk draft. Teman-teman bisa klik yang sebelah kiri ini pojok kiri atas ini, teman-teman klik. Nah, di sini ada pilihan simpan di draft atau hapus. Tentunya kita pilih draft, teman-teman. Kita pilih draft karena ini biar bisa kita edit di kemudian hari. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini kan kita kembali ke posisi depan InShot. Kalau kita buka video, nah ini hasil dari yang kita praktekkan tadi teman-teman. Nah, di sini kita bisa edit lagi sampai sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, tadi kan saya sempat ada potong di depan teman-teman. Saya taruh di belakang. Bentar, saya tunjukkan. Nah, untuk gambar tangan ini saya taruh di belakang. Nah, ini yang sering saya pakai sih dalam editing video karena saya uploadnya di Instagram. Kalau Instagram kan muter. Jadi kalau dia sudah sampai di akhir video, dia akan muter lagi ke depan tanpa ada, jadi presisi gitu teman-teman. Jadi seperti nggak ada akhirnya videonya. Jadi itu mungkin tips yang bisa teman-teman pakai ya. Kalau teman-teman misalkan mau upload ke Instagram, bikin format seperti ini boleh sekali karena setelah orang menonton maka videonya itu akan muter ke awal lagi secara presisi. Jadi seperti looping yang nggak ada akhirnya gitu teman-teman. Kira-kira efek videonya itu seperti itu. Tapi memang yang paling utama teman-teman ya, memang pesan yang mau kita sampaikan itu apa gitu, dan konsepnya apa, terus ilustrasi ini penting. Ini saya memakai ilustrasi yang paling mendekati, misalnya ini ya teman-teman. Saya tunjukkan yang ini. Ya, misalkan yang ini. Mulai dari sini. Nah, di apapun profesi Anda saat kita menjelaskan tentang dakwah, pertama tentang ilmu pengetahuan, bahwa setiap pengetahuan kita teknologi atau apapun kita pakai untuk beramal soleh, untuk berdakwah. Untuk yang kedua, mungkin pendekatannya adalah
bahwa setiap kita itu punya pengetahuan dan bisa kita wajib sampaikan. Kalau kita sebagai mubalik ya kita sampaikan kebaikan. Kalau kita belum jadi dai ya kita sampaikan pesan dai ini melalui apa yang kita mampu. Gitu maksudnya saya memakai pendekatan-pendekatan yang mungkin sangat dekat, tapi teman-teman jangan terpaku pada hal-hal seperti itu. Yang sering kita lihat kan ilustrasi background itu nggak selalu video, nggak selalu foto, tapi bisa video bertema sinematik, tapi konsepnya itu dakwah yang sering kita lihat. Nah, teman-teman boleh pakai yang seperti itu. Ini misalkan saya contohkan lagi ya teman-teman. Jadi untuk background nggak selalu yang mendekati sesuai dengan yang dibicarakan. Bisa menggunakan ilustrasi-ilustrasi lain yang bisa orang itu tergugah untuk melakukan kebaikan sesuai dengan yang kita sampaikan. Gitu teman-teman. Saya kasih contoh misalnya yang video saya yang ini ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan terpaku pada hal-hal yang ini harus sama. Oh kalau membicarakan sholat harus backgroundnya harus tentang sholat. Enggak selalu seperti itu. Jadi hal yang menarik itu yang bisa menggugah orang-orang. Misalnya ini teman-teman ya. Begitu Anda berkarya, niatkan untuk berkhidmat dalam rangka ini beramal soleh. Ini tentang ilmu pengetahuan, tentang amal soleh, tapi saya menampilkan backgroundnya itu adalah tentang ilmu pengetahuan yang seperti ini misalkan. Seperti ini teman-teman, ini saya kasih contoh aja. Kata Allah, iman seseorang itu akan mendorong keseriusan. Saat ada kata-kata mendorong untuk belajar, maka saya mengilustrasikan dengan roket yang terdorong. Jadi teman-teman jangan terpaku pada sesuatu yang ilustrasinya harus sama persis seperti yang sedang dibicarakan. Mungkin itu teman-teman dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin nanti dilanjut ke sesi pertanyaan ya. Saya tadi sempat keputus-keputus, jadi mungkin teman-teman catat dulu apa yang mau ditanyakan, dan saya cukupkan untuk materinya, nanti kita lanjutkan. Saya kembalikan ke panitia atau ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali. Penyampaian materi dari Mas Zuhud, luar biasa. Sudah mengajarkan kita terkait tips dan trik editing video di aplikasi InShot. Dan selanjutnya akan ada sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin menanyakan pertanyaan ataupun minta tips dan trik lagi terkait editing video di InShot, bisa diajukan saja melalui fitur raise hand terlebih dahulu. Nanti akan kami persilakan untuk teman-teman menyampaikan pertanyaannya. Silakan teman-teman, bagi kalian yang ingin bertanya bisa, oh ya, ini sudah ada beberapa yang raise hand ya. Dari pelatihan dulu ya, dari pelatihan Rizky, silakan bisa disampaikan pertanyaannya terlebih dahulu. Bisa on-mic kalau misalkan tidak ada kendala jaringan, kalau misalkan ada kendala jaringan bisa disampaikan lewat kolom chat. Oke, ini sudah ada pertanyaannya. Oh ya, sebelumnya Mas Zuhud izin bertanya, nanti teknisnya satu pertanyaan langsung dijawab atau dikumpulkan beberapa pertanyaan terlebih dahulu baru dijawab, Mas? Saya langsung coba jawab aja langsung ya. Mohon maaf, ini ke panitia saya tanya, untuk pertanyaan disediakan berapa pertanyaan mungkin? Atau sesuai waktunya sampai habis atau gimana? Oh, oke, Mas Zuhud izin menjawab. Ya. Untuk jumlah pertanyaannya nanti menyesuaikan waktu saja, begitu Mas. Oke, siap. Jadi untuk estimasi waktunya ada 30 menit. Oke. Setiap satu pertanyaan boleh langsung 3 aja, Mas. 3 pertanyaan langsung saya jawab jadi satu. Mungkin langsung praktek aja. Kalau misalkan saya bisa jawab, insya Allah saya jawab. Oke, siap Mas Zuhud. Oke. Baik, untuk selanjutnya ini karena Rizky sudah bertanya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tadi yang resen ada Mas Kunto. Monggo Mas Kunto bisa menyampaikan pertanyaannya. Oke, terima kasih Mas Moderator. Izin bertanya Mas Zuhud.
Tadi kan ada Ya. template video itu. Kadang aneh sendiri kalau mau bikin video itu bingung template-template yang itu loh yang buat menganalogikan gitu. Nah itu Oke, siap. nyari videonya tuh di mana, dan Oke. kan tadi videonya tuh HD dan Ya, HC, ya. bagus-bagus gitu. Nah itu nyari videonya tuh di mana, terus keywordnya biasanya apa kayak gitu. Oke. Terima kasih. Oke, siap. Syukron Mas Oke. untuk atas pertanyaannya. Baik, karena ini ada Rindang juga yang mau bertanya. Silakan Rindang, bisa disampaikan pertanyaannya. Baik, Mas Moderator, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya ke Mas Zuhud. Ya, Tadi itu silakan. ada template yang itu kan ya, apa namanya, yang kayak radio itu yang garis-garis itu. Nah, kalau misalnya nih kita cuman punya audionya, habis itu kita nambahin itu secara manual, bisa nggak ya? Maksudnya caranya gimana? Terima kasih. Oh, oke. Siap. Oke, terima Ya. kasih Rindang atas pertanyaannya. Begitu Mas Zuhud, sudah ada 3 pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman. Pertama tadi dari Rizky terkait adakah batasan layer dalam masing-masing tool, misal dalam tool, gambar, atau teks. Terima kasih. Kemudian pertanyaan yang kedua ada dari Mas Kunto mempertanyakan referensi terkait template video yang HD. Kemudian yang ketiga ada pertanyaan dari Rindang mengenai template spektra atau yang audio itu tadi, bisakah dibuat secara manual atau tidak? Mungkin itu Mas Zuhud pertanyaannya bisa dijawab, monggo. Oke, saya izin share lagi ya. Biar langsung saya praktekkan aja ya. Mas Zuhud, monggo. Oke. Oke, untuk pertanyaan yang pertama untuk layer tools, misalnya layer tools. Sebenarnya untuk di layer tools di InShot, kalau saya sih biasanya kalau tools layer yang dimaksud tadi seperti ini ya. Misal, nah ini kan banyak layer nih seperti ini. Sebenarnya saya nggak pernah mencapai batasan, saya nggak tahu batasannya sampai berapa. Cuma secara tampilan kalau kita nggak terbiasa pakai layer banyak numpuk seperti ini, saya sih menyarankan untuk tipsnya setiap kita bikin background tanpa tulisan ya, background nggak ada apa-apanya, kita simpan. Setelah itu kita masukkan logo, kita masukkan teks, lalu kita simpan. Jadi jangan sampai terlalu banyak ini. Ini kalau pas proses finalisasi ini akan kesulitan, kecuali bagi yang sudah familiar ya, sudah sering bikin banyak layer seperti ini, mungkin teman-teman sudah biasa gitu. Tapi untuk yang mungkin baru memulai di InShot, ini sepertinya membingungkan saat mau ngedit yang mana, klik yang mana, terus yang gambar yang mana, mau edit itu agak kebingungan. Jadi kalau masalah batasan, saya belum pernah sampai ke batasan. Cuma kalau untuk tipsnya yaitu yang tadi saya sebutkan, jadi kita buat satu persatu untuk awal-awal. Kalau kita sudah terbiasa, kita boleh menumpuk sampai kayak gini. Saat finalisasi kita jadi mudah. Mungkin itu, semoga menjawab Mas ya. Cek. Aduh, ya Allah. Ya. Terima kasih Mas Zuhud atas jawabannya. Bagaimana dari apakah ada feedback? Oke, mungkin cukup untuk pertanyaan dan jawaban dari Rizky dan Mas Zuhud. Mungkin bisa dilanjutkan Mas Zuhud, pertanyaan kedua. Ya, ini pertanyaan yang kedua, ini ya yang mungkin saya terlewat untuk saya sampaikan, sebenarnya memang sudah ada di materi saya, cuma saya sampaikan tadi dari referensi sumber video background ya. Tadi pertanyaannya, pertama, kalau saya sih seringnya teman-teman kita usahakan ya cari yang copyright, maksudnya yang nggak ada hak ciptanya. Jadi kita mau share itu sudah kita punya hak untuk itu, maksudnya kita diizinkan untuk share. Makanya kita cari video-video yang non copyright. Jadi kita cari, misalkan kita cari di YouTube, kita cari yang
non copyright, no copyright gitu kan. Jadi yang kita punya dibebaskan untuk nge-share video itu. Nah, tapi untuk yang biasanya sih saya yang sering itu teman-teman mungkin bisa catat ya. Saya carinya itu di pexels.com. Mungkin saya bisa tulis ya di sini ya. Mungkin saya bisa tulis pexels.com. Mungkin teman-teman. Nah, itu teman-teman bisa cari di pexels.com. Di situ semuanya formatnya sudah HD ya, teman-teman. Di situ banyak sih sebenarnya, tapi saya lebih seringnya di pexels.com, teman-teman. Kalau keywordnya yang saya praktekkan saat ini ya, teman-teman bisa cari keywordnya mungkin komputer, terus masjid bisa dipakai, terus kita bisa profesi, ini bisa bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya teman-teman. Teman-teman bisa klik, terus bisa nanti banyak yang muncul, teman-teman bisa pilih di tab video ya teman-teman, ada gambar, ada video, nanti di pexels.com juga bisa. Terus sholat, kalau untuk keywordnya sholat boleh, terus bisa smartphone, terus banyak lagi ya teman-teman. Jadi itu yang saya pakai keyword untuk materi kali ini khususnya ya, yang tadi saya tampilkan 7 gambar tadi itu keyword itu. Mungkin teman-teman bisa catat dulu, nanti bisa dicoba-coba di pexels.com, gratis kok, dan itu kita bebas untuk bisa share itu, selama untuk kebaikan ya teman-teman. Ya, terima kasih, semoga menjawab. Gimana? Bagaimana Mas Kunto? Apakah ada umpan balik atas jawaban yang telah disampaikan oleh Mas Zuhud? Terima kasih Mas, sudah cukup menjawab. Oke, terima kasih Mas. Nanti bisa, ya sama-sama. Mungkin nanti bisa dieksplor lagi ya teman-teman untuk mencari bahan. Itu yang terpenting harus sesuai dengan aturan ya, aturan hukum ataupun syariat. Jadi nggak kita asal download, nggak kita asal comot karya orang lalu kita tempelkan atas nama kita. Itu ya yang mungkin dicatat ya untuk teman-teman kita sebagai muslim ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita cek dulu, boleh nggak nih di-share, pantas nggak di-share, begitu. Gitu ya teman-teman. Jadi untuk yang langsung ke jawaban yang ketiga ya. Oke, Mas Zuhud, monggo. Cek. Ya, terdengar Mas. Terdengar. Oke, saya ulangi maksudnya yang untuk jawaban yang ketiga, untuk masukkan audio yang manual ya, maksudnya yang bukan spektrum, itu sebenarnya sudah cukup sih di InShot. Cuma yang saya jelaskan tadi tentang spektrum, masukkan spektrum ke InShot itu adalah tools barunya InShot. Jadi sebenarnya awal-awal nggak bisa, tapi berapa minggu ke belakang kemarin itu ternyata ada tools yang PIP itu tadi yang menggunakan Chroma itu tadi. Jadi saya pakai untuk sebagai dasar audionya. Tapi kalau mau pakai audio biasa sih sudah cukup sih di InShot. Saya coba praktekkan ya untuk masukkan audio yang biasa ya teman-teman. Ya, coba saya share lagi. Saya coba masuk ke InShot lagi. Nah, kalau teman-teman, bentar ya, saya hapus yang PIP-nya yang tadi yang warna ini saya hapus ya. Saya hapus dulu. Nah, misalkan ini background-nya. Teman-teman masuk ke musik.
Terus teman-teman bisa langsung rekam kalau misalkan dari suara dari ingin ngomong atau dari efek juga bisa, yang biasanya sih dari tracks ini. Nah, teman-teman bisa pilih nih musik saya. Nah, di sini kan ada banyak musik nih. Maksudnya banyak sound. Pilih misalkan soundnya ini ya, yang saya ini formatnya. Nah, ini format audio teman-teman. Ini awalnya formatnya audio, terus saya ubah menjadi spektrum tadi. Nah, jadi kalau teman-teman ingin pakai audio ya lebih cepat lagi. Jadi kita nggak perlu proses bikin spektrumnya. Jadi tinggal, nah ini kan nggak ada spektrumnya, tapi kita tambahkan subtitle supaya orang bisa betah nontonnya, bisa baca, terus suara-suara yang kurang jelas mungkin terwakilkan melalui subtitle. Jadi caranya tinggal masukkan musik, terus masuk ke tracks, tambahkan tracks. Nah, di sini musik saya, terus teman-teman bisa pilih suaranya di mana, sumber soundnya. Jadi begitu ya. Semoga menjawab. Saya kembalikan ke moderator lagi. Baik, syukron Mas Zuhud atas jawabannya. Bagaimana dari Rindang? Apakah ada tanggapan atas jawaban yang disampaikan oleh Mas Zuhud? Oh iya, berarti itu misal kalau mau buat spektrum itu berarti kita harus convert audionya ke spektrum dengan aplikasi yang berbeda ya, Mas? Ya, benar. Jadi pertama kalau kita download video ceramah misalnya, saya langsung jawab aja ya. Jadi kita ambil video ceramah. Setelah itu kita convert dulu ke MP3, terus kita jadikan spektrum. Itu secara gampangnya seperti itu. Atau kalau memang dari audio, kita jadikan spektrum. Seperti itu. Pakai aplikasi lain. Oh iya. Begitu? Baik, terima Oke. kasih, Mas. Ya, sama-sama. Lanjut untuk pertanyaan ya, mungkin lagi. Boleh. Oke, siap Mas Zuhud. Baik, kami tawarkan lagi kepada teman-teman yang ingin bertanya, bisa menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu, terus selanjutnya akan kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan teman-teman yang ingin bertanya kepada pembicara kita, Mas Zuhud, atau mau minta tips dan trik lagi nih dalam editing video di InShot. Oke, dari Rafidah Uswatun Hasanah, monggo bisa disampaikan pertanyaannya. Kalau baik, terima kasih. Bismillah, izin bertanya. Ya. Di YouTube itu terkadang ada tutorial buat aplikasi video yang premium untuk mendapatkan beberapa keunggulan yang lainnya gitu. Ya, Nah, yang ya. saya tanyakan itu termasuk diperbolehkan atau enggak ya untuk memakai tutorial itu agar dapat menginstal aplikasi pembuatan video itu. Baik, Ya. terima kasih. Ya. Baik, terima kasih kepada Rafidah atas pertanyaan yang disampaikan. Kemudian kami tawarkan kembali kepada teman-teman, kita masih menampung 2 pertanyaan lagi mungkin agar nanti 3 pertanyaan akan dijawab oleh Mas Zuhud. Silakan kepada teman-teman bisa menggunakan fitur raise hand untuk mengajukan pertanyaan. Oke, ada Ahyana Rosada, monggo Ahyana bisa menyampaikan pertanyaannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya izin bertanya masih berkaitan tentang spektrum tadi. Tadi kan disebutkan bahwasanya kalau mengubah audio ke spektrum menggunakan aplikasi lain. Nah, kalau boleh tahu untuk rekomendasi aplikasinya itu apa ya? Terima kasih. Oh, oke. Oke. Yang selanjutnya. Terima kasih. Oke, kami tawarkan lagi ke teman-teman masih bisa untuk menyampaikan pertanyaannya. Kita tampung satu terlebih dahulu. Bisa raise hand teman-teman, monggo.
silakan teman-teman. Oke, dari Rindang ya. Silakan Rindang bisa menyampaikan pertanyaan. Mas mau tanya tadi, kayaknya Mas Zuhud bilang kalau mau kasih tips dan trik tentang transisi itu, Mas boleh dijelaskan? Terima kasih. Oh, oke. Oke, terima kasih kembali Rindang atas pertanyaan yang telah diberikan. Oke, jadi sudah ada 3 pertanyaan dari Mas Zuhud. Yang pertama ada Siap. dari Rafidah terkait apakah boleh menggunakan atau menerapkan tutorial video yang ada di YouTube terkait penggunaan aplikasi premium supaya fitur-fiturnya bisa kita gunakan. Kemudian yang kedua ada Ahyana terkait aplikasi convert audio ke Spectrum. Dan yang ketiga ada Rindang terkait tips dan trik transisi. Monggo Mas Zuhud bisa jawab ketiga pertanyaan. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan di luar dugaan ya, tapi saya akan jawab insya Allah. Untuk yang pertama untuk mod ya, maksudnya untuk aplikasi yang bajakan lah, kita sudah bisa sebut seperti itu. Pertama, kalau saya tidak menyarankan sih, makanya saya pakai InShot yang free, atau saya juga pengguna Pixel Lab, saya juga pakai yang free. Sebenarnya untuk yang lain-lain pun saya juga pernah pakai, cuma untuk yang free, yang benar-benar saya pakai dan memang itu ada keunggulan di situ, meskipun dia free, tapi dia bisa sudah lebih dari cukup seperti yang saya praktekkan tadi, sudah menjangkau semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh konten kreator, terutama untuk yang syiar, untuk dakwah ya. Nah, saya kira untuk pembajakan kan itu seperti kita melanggar hukum gitu. Tapi ada beberapa sih yang berpendapat gitu ya. Kalau kita proses belajar nggak ada masalah. Tapi kalau kita proses komersil, kita harus beli karena nanti tidak halal jadinya gitu. Tidak halal. Kalau saya sih tergantung ya teman-teman milihnya gimana ya. Kalau misalkan teman-teman lagi belajar, ya saya nggak menyarankan itu, tapi saya juga nggak tahu itu proses hukumnya seperti apa. Cuma saya nggak pakai seperti itu. Jadi teman-teman bisa manfaatkan dulu yang free, yang kita miliki ini, yang kita bisa ini sampai benar-benar kita expert lah istilahnya. Setelah itu kita beli harganya mungkin kalau yang nanti 400.000 atau mungkin 700.000, ada sih macam-macam aplikasi. Cuma kalau saran saya, maksimalkan dulu yang free, ini sudah lebih dari cukup. Jadi begitu ya. Apakah ini juga cukup menjawab, Mas? Terima kasih. Ya, langsung yang kedua ya, mungkin. Oke, monggo Mas. Oke, yang kedua mungkin saya agak buka ya dulu. Untuk bikinnya tuh adalah aplikasinya, namanya untuk bikin Spectrum ya. Ini ada beberapa sih sebenarnya. Cuma saya bikinnya ini pakai aplikasi ini, namanya bisa catat ya, CHKSND. Gitu ya. Teman-teman bisa pakai, nanti bisa disetting spektrumnya mau seperti apa. Selain ini sih ada sih aplikasi yang dulu pernah saya pakai, cuma saya lupa namanya. Nanti teman-teman bisa cari sendiri. Tapi saya waktu pas materi ini saya pakai ini ya, aplikasi CHKSND. Nah, untuk convert ke MP3-nya teman-teman bisa cari ya di App Store, misalkan dari video ke MP3. Kalau saya sih kemarin downloadnya kebetulan MP3. Jadi langsung dapat MP3-nya, langsung jadi saya jadikan ke spektrumnya di APK CHKSND ini. Gitu ya, bisa menjawab mungkin. Baik, bagaimana dari Ahyana? Apakah ada umpan balik atas jawaban yang disampaikan oleh Mas Zuhud? Baik, terima kasih banyak atas penjelasannya. Oke, terima kasih. Mungkin bisa dilanjutkan ke pertanyaan ketiga, Mas. Ya, ini apakah pertanyaan terakhir apa gimana? Masih ada lagi? Mas moderator, kira-kira? Mungkin cukup ya Mas, karena ini masih waktunya sampai jam 10.05. Tapi mungkin kalau misalkan nanti teman-teman
ada yang ingin bertanya lagi, bisa ada perpanjangan waktu. Boleh. Jadi gini, ini kebetulan pertanyaan tentang tips ya. Jadi di akhir pertanyaan ini mungkin saya akan menjabarkan lagi tips-tips yang mulai dari awal, dari mulai bikin background sampai dengan finalisasi. Mungkin saya akan bacakan lagi. Saya kebetulan ini sudah rangkumkan. Qadarullah sudah di pertanyaan terakhir juga tips ya. Saya akan sampaikan satu persatu teman-teman ya. Mungkin saya jawab dulu yang tips transisi ya. Untuk tips transisi, pertama tips transisi setiap videonya itu usahakan sama transisinya. Jadi teman-teman pakai yang centang 2 yang tadi saya saya tunjukkan ya. Untuk yang transisi ya. Nah, untuk transisi kan kita klik ini. Klik ini. Nah, kita usahakan setiap transisinya itu sama di setiap videonya. Karena kita, menurut saya sih, kita nggak mau di konteks dakwah atau konteks yang bentuknya itu menyejukkan, tapi bentuk transisinya itu aneh-aneh. Jadi tipsnya untuk semua transisi itu sama. Kita klik yang sebelah kiri ini, yang centang 2 ini. Jadi nanti setiap transisi di setiap videonya itu sama. Teman-teman boleh sih pakai transisi yang mana aja, selama sesuai dengan konsep yang dibikin. Jangan sampai konsepnya tentang kesedihan, tapi transisinya itu loncat-loncat misalnya. Nah, jadi agak aneh dilihatnya. Terus yang paling penting nanti pesannya itu nggak sampai, terus orang udah males untuk melihat hasil karya kita lagi gitu. Maksudnya sih ujung-ujungnya sih tujuan utamanya kita sampaikan pesan malah nggak sampai. Jadi gitu, gara-gara transisi yang bisa dibilang aneh-aneh tadi. Oke, saya lanjutkan Mas Moderator ke tips-tips yang mungkin saya bisa bacakan lagi ya. Teman-teman mungkin bisa catat ya. Nanti bisa jadi referensi misalkan teman-teman pengen bikin sebuah video. Tips pertama mungkin untuk background seperti dijelaskan tadi, kita harus pilih yang HD. Itu harus, karena pertama kita dilihat videonya orang sudah nyaman lihatnya. Terus kita bikin background itu kontras dengan point of view-nya, dengan teksnya mungkin apa yang mau ditonjolkan di situ. Kalau tentang mungkin spektrumnya kita kontraskan itu. Yang kedua mungkin untuk settingan itu samakan yang seperti tadi. Jadi nggak terlihat loncat-loncat. Yang pertama gelap, yang kedua terang, gelap, terang, nah gitu. Jadi agak jadi kita pertama kita nggak ngedit satu-satu, tapi kita perlukan, karena setiap gambar itu beda. Kita perlu edit satu-satu nantinya memang, tapi jangan sampai terlalu mencolok antara video 1 dengan video 2. Tentunya konsep background-nya sama dengan pesan yang disampaikan. Itu. Ketiga, untuk ukuran teks, logo, ornamen, itu jangan sampai memenuhi dari space yang ada. Meskipun kita mau menonjolkan mungkin tulisan wajib dakwah gitu, kita pengen kelihatan tuh tulisannya, tapi kalau terlalu besar orang juga nggak nyaman lihatnya. Jadi untuk teks jangan terlalu besar, termasuk spektrum dan ornamen-ornamen lainnya, logo. Memang kita ingin nampilkan logo kita atau watermark yang kita miliki, tapi kalau terlalu besar orang, menurut saya sih nggak nyaman. Menurut kita para konten kreator itu nggak nyaman untuk dilihat. Jadi orang jadi malas melihatnya, begitu sih. Nanti mungkin teman-teman bisa perhatikan lagi komposisi antara tulisan, antara subtitle, antara spektrum dan logo itu dipresisikan lagi di finalisasinya di akhir video yang sudah kita buat. Yang tips selanjutnya untuk jenis font ya teman-teman bebas, tadi font ada banyak ya. Yang saya pakai tadi adalah Roboto sama Lobster ya. Ada 2 font. Paling tidak teman-teman kalau pengen banyak font maksimal 3 lah. Jadi konsep minimalis ini harus kita bawa. Ya tergantung konsepnya. Kalau konsepnya tentang kesedihan, apalagi kita pakai 1 font saja. Atau tentang kabar gembira, misalkan berwarna-warna, ya silahkan gitu. Jadi teman-teman tolong perhatikan konsep ini, mulai dari background, ukuran, sampai jenis font.
Yang tips selanjutnya sudah saya sebutkan tadi untuk transisi. Nah ini yang penting ya teman-teman untuk konten kreator ya, yang mungkin pemula ya. Pemula, ya saya pun juga pemula karena saya pernah mengalami itu. Sebelum kita bikin video di aplikasi, kita harus punya penulisan di konsep. Kalau perlu ditulis maksudnya. Kalau perlu dibayang-bayangkan dulu, setidaknya 70% kita sudah punya mau ngapain nih di InShot misalkan. Mau ngapain nih di Pixel Lab nih mau ngapain. Kita sudah tahu fontnya apa, konsepnya apa, tujuannya apa gitu ya. Kita sudah punya sampai ke detail warnanya kalau bisa. Jadi kita nggak lama bikinnya. Paling lama paling kita bikin 1 jam atau setengah jam. Kalau kita sudah terbiasa bikin konsep, konten kreator cepat aja bikinnya, apalagi menggunakan HP yang flexibility-nya kita bisa bawa kemana-mana dan dikerjakan di mana-mana itu. Dan untuk yang tips selanjutnya untuk teman-teman para konten kreator video ya, karena memang butuh waktu ya untuk memproses sebuah video sampai finalisasi itu. Yang pertama mungkin yang teman-teman bisa mungkin dilupakan ya, karena saya juga pernah lupa waktu, lupa sholat nggak tepat waktu, makan dan lain sebagainya. Itu adalah kesalahan-kesalahan yang entah disadari atau tidak disadari oleh teman-teman sebagai desainer atau konten kreator, itu menjadi hal yang buruk. Malah kita punya tujuan baik, malah jadinya jadi hal yang buruk dari kita gitu. Kita tujuannya belajar itu beramal soleh, tapi kenapa hanya kita jadinya buang-buang waktu yang banyak gitu. Nah, jadi teman-teman memang harus perhatikan ya tujuannya kita itu belajar apa, sampai kita mengerti konsepnya itu, sehingga kita punya cara-cara gimana caranya ini supaya cepat gimana. Oh, kita harus bikin konsep, oh kita harus konsultasi dengan ini, lihat itu, cari referensi yang banyak. Jadi mungkin itu teman-teman ya yang bisa saya sampaikan, mulai dari awal materi sampai dengan akhir materi. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Saya kembalikan ke moderator ya. Baik, syukron Mas Zuhud atas jawaban-jawaban yang telah diberikan untuk pertanyaan dari teman-teman semua. Selanjutnya yaitu setelah pemaparan materi inti, kini saatnya ada closing statement. Tapi sebelum closing statement, izinkan saya membacakan sedikit, mengulas lagi terkait tips yang barusan Mas Zuhud sampaikan. Jadi yang pertama itu ada memilih background yang HD. Tadi sudah disampaikan juga, referensinya itu ada di pexels.com. Kemudian untuk background-nya itu disesuaikan dengan konsep yang kita sudah buat. Kemudian yang kedua, untuk ukuran teks, logo, dan ornamen jangan terlalu besar dan mendominasi, karena nanti efeknya akan ke daya tarik. Kemudian yang ketiga, jenis font itu maksimal 3 saja, tidak perlu terlalu banyak. Kemudian yang paling penting juga tadi, jangan lupa bikin konsep terlebih dahulu sebelum buat videonya, agar saat proses pembuatan video, waktunya bisa lebih efektif dan efisien. Oke, mungkin itu tadi sedikit ulasan balik terkait tips yang diberikan oleh Mas Zuhud. Selanjutnya, mungkin Mas Zuhud bisa menyampaikan closing statement untuk teman-teman di Ilmu Quran 2021 ini. Monggo, Mas Zuhud. Cek. Masuk, Mas. Oke, masuk Mas Zuhud. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Saya mungkin cukupkan ya untuk materi dan tanya jawab untuk kali ini. Semoga bermanfaat, mungkin bisa dilanjut ke materi-materi selanjutnya. Saya sudah berusaha untuk menampilkan yang terbaik. Maaf, tadi memang banyak kekurangannya, nanti mungkin bisa saya perbaiki. Saya ucapkan banyak terima kasih ya kepada Universitas 11 Maret dan seluruh panitia, seluruh peserta yang nggak mungkin saya sebutkan satu-satu. Semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya titip pesan kepada teman-teman ya semuanya,
termasuk diri saya sendiri. Pertama, teman-teman kalau ingin belajar apapun, jangan belajar dari satu atau dua orang saja. Teman-teman bisa ambil kebaikan dari orang lain, bukan hanya dari saya, dari pemateri lain. Silakan ambil untuk dipakai untuk hal-hal yang baik dan beramal soleh. Dan karena memang kita wajib, teman-teman ya, untuk menyampaikan kebaikan, terlebih kita Muslim, alhamdulillah, tugas kita itu menyampaikan kebaikan dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara yang bijak. Terakhir, mungkin jazakumullah khairan katsira. Saya Suhud Sadikin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Pak Zuhud atas konsistensi yang telah disampaikan barusan. Nah, untuk selanjutnya ini ada sedikit bingkisan dan kenangan dari kami, dari panitia untuk Mas Zuhud. Mungkin dari teman-teman panitia bisa mengapresiasi. Jadi ada sedikit kenangan dari kami Mas Zuhud untuk Mas Zuhud sebagai pembicara dalam pelatihan video internal ilmu Quran 2021 dan tema ekspresikan dakwah dengan screenshot. Sekali lagi kami ucapkan jazakallahu khairan jasa untuk Mas Zuhud atas materinya sangat menarik, kemudian penyampaiannya juga asik dan hasil videonya tadi ciamik banget oleh Mas, mantap sekali untuk penyampaian dan materinya hari ini. Terima kasih sekali lagi. Barakallahu fiik. Mungkin setelah ini materi inti atau acara inti sudah berakhir, sudah selesai, alhamdulillah. Untuk itu, setelah ini akan saya kembalikan ke moderator kembali. Dan untuk Mas Zuhud, mungkin apabila mau melanjutkan aktivitas yang lain, kami izinkan dan kami persilahkan untuk meninggalkan forum ini. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Mas Zuhud atas materi yang telah disampaikan, atas ilmu-ilmunya. Semoga teman-teman semua juga bisa menambah semangat untuk membuat video dakwah. Mohon izin tanya. Apakah Zoom ini direkam atau direkam? Misalkan saya boleh dikasih untuk video rekamannya mungkin sebagai referensi atau belajar saya ke depannya. Oke, insya Allah bisa masuk nanti dari teman-teman panitia akan memberi record semua ke Mas Zuhud. Siap, jazakallah khair. Siap, terima kasih Mas Zuhud. Baik, demikian untuk pemaparan materi dan acara inti pelatihan video internal ilmu Quran 2021 ini. Saya Iqbal Chandra Maulana selaku moderator meminta maaf atas segala kesalahan dan kekurangan selama saya memandu jalannya diskusi dan pelatihan pada pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi atas atensi dan perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke Mas Fatul selaku peserta acara. Ya, terima kasih kepada Mas Zuhud yang telah menyampaikan materinya yang sangat bermanfaat. Dan terima kasih juga kepada Mas Iqbal sebagai moderator yang telah memandu acara inti tadi. Kemudian untuk acara selanjutnya adalah